usahakan bagaimana gerakan cabang dan ranting itu betul-betul hilang dari kesan bahwa si cabang dan ranting itu dibuat oleh tangan. Jadi buat kita sealami mungkin, maka gerakannya itu pun tidak terlalu harus ekstrim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dosen Bonsai Channel, channel yang mengupas tuntas tentang seluk-beluk bonsai, channel tentang belajar bagaimana menangani bonsai, dan tentunya channel untuk saling berbagi dan saling menimba ilmu-ilmu tentang perbonsaian. Para sahabat semuanya, di hadapan saya ini ada pohon serut yang menurut saya ini pohon yang biasa-biasa saja, pohon serut yang ala kadarnya, dan pohon yang tidak terlalu prospek untuk kita buat menjadi sebuah bonsai yang istimewa kemudian. Untuk pertama, ketika kita lihat dari pohon ini, kita hanya punya kesan bahwa pohon ini adalah pohon klam dari jenis pohon serut. Ini ada 3 batang yang tumbuh langsung di atas akar ya. Dan yang 2 ini itu awalnya nempel, jadi sudah kambiumnya itu yang satu ini dengan yang tengah yang besar ini itu sudah menempel. Tapi ketika saya dapatkan dari sahabat saya, langsung saya rombak, langsung saya kupas yang sudah menempelnya itu, biar ada titik tegas antara cabang yang satu, antara batang yang satu dengan batang yang lainnya, itu ada titik tegas bahwa itu memiliki 2 pohon yang tumbuh secara berbeda langsung di atas akarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di pohon ini garis putusnya itu, khususnya ini yang besar yang di tengah, itu garis putusnya dengan cabang yang tumbuh di atasnya sebagai rencana tajuk atau mahkota dari pohon ini, itu sangat besar sekali. Dan ini tentunya membutuhkan waktu yang luar biasa ini. Yang batangnya ini hampir sepergelangan tangan anak-anak, sementara cabang yang tumbuh sebagai leher mahkota ini baru sebesar pensil. Nah ini secara rasional ini membutuhkan waktu dan membutuhkan pengelosan yang betul-betul sangat panjang ya. Ini yang kekurangan dari pohon ini. Dan cabang-cabang yang tumbuh di 3 pohon ini pun ini masih kecil-kecil. Jadi tentunya untuk pohon ini butuh waktu yang luar biasa sabar untuk menemukan dan mendapatkan balancing dari cabang-cabang dan ranting-ranting tentunya di setiap batang yang tumbuh ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemotongan dari batang-batang ini ya, teman saya ketika beliau mendapatkan dari para pendongkel itu, para pendongkel memotong ya sekedar potong saja. Namun malam ini saya akan mencoba untuk mensamarkan garis-garis putus ya. Garis putus itu bekas potongan di setiap batang pohon ini, itu akan saya samarkan biar penutupan kambium serta titik putus antara batang dengan cabang yang tumbuhnya itu tidak terlalu
tidak terlalu terlihat secara signifikan nantinya. Jadi akan saya coba untuk samarkan dengan catok atau kerikut, atau mungkin nanti dengan gergaji saya samarkan. Nah, selanjutnya akan saya coba untuk mengawati atau mewiring pohon ini. Walaupun ini masih acak-acakan, akan saya coba arahkan cabang-cabangnya itu untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan nanti ke pembentukan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itu saja para sahabat, kita mulai. Ini penting pada sahabat, menyamarkan garis putus ini, biar bukan cuma menyamarkan sebetulnya, tapi bagaimana kita mencoba untuk mengakali biar kambium itu cepat menutup dan balancing antara batang dengan cabang itu segera teratasi. Seperti biasa para sahabat, kita rapikan dengan pisau. Jadi bekas-bekas gigitan catok itu nggak membekas, dan itu memperlambat proses penutupan kambium. Berbeda ketika kita dirapihkan, dihaluskan dengan pisau seperti ini, lalu diolesin salep kambium. Pengalaman saya itu akan lebih cepat ketimbang kita dipotong dengan gergaji, dengan catok, dan dibiarkan begitu saja walaupun diolesi oleh salep kambium. Sahabat, untuk sementara kita buat garis putusnya seperti ini dulu. Nanti kalau sudah kering ya, beberapa bulan ke depan sudah kering, ini bisa perbaiki dengan tuner. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mensamarkan garis putus ini biar tidak kelihatan bekas potongan banget gitu, tapi kita coba untuk membentuknya seolah-olah ini garis putusnya itu tidak terlalu tampak nanti. Maka ketika cabang yang tumbuh di sini sebagai tajuk mahkota itu, si cabang ini sudah membesar, semakin membesar semakin balance nanti besarnya cabang yang tumbuh ini, itu akan semakin tidak kelihatan bahwa ini adalah garis putus. Itu yang penting para sahabat dilakukan. Jadi ketika memotong itu jangan dibiarkan begitu saja ya, sebab itu akan merusak keindahan dari pohon yang kita miliki para sahabat.
Nah, habis gini saya coba pruning saja para sahabat untuk selanjutnya kita wearing, biar di proses pembentukan awal ini si pohon betul-betul cabang-cabangnya itu terarah nantinya para sahabat. Enaknya kita menangani pohon serut dan mempruning pohon serut itu bisa seperti ini para sahabat, dan itu lebih mempercepat ketimbang kita menggunakan gunting. Tapi terserah para sahabat setuju dan tidak setuju. Cuma saya pengalaman beberapa puluh tahun menangani bonsai itu, kalau bonsai yang tidak ada durinya biasanya saya pruning seperti ini ya, untuk ulmus, pusu batu, pusu bulu, hokianti, yang jenis ini seperti itu ya bisa dilakukan seperti ini para sahabat. Dan menurut saya ini tidak merusak titik tumbuh para sahabat. Jadi saya pruning bonsai ini biar pembentukan ini maksimal saya lakukan berdasarkan konsep yang saya miliki para sahabat. Sebab bagi saya ini pohon, walaupun jujur ini pohon apa adanya, tapi ini menjadi tantangan besar buat saya bagaimana membentuk pohon ini. Paling tidak ini harus mendapatkan bendera merah, paling tidak seperti itu. Dan saya yakin pohon ini bisa mendapatkan bendera merah nantinya. Jadi untuk jenis serut ini memang yang saya tahu ya, tapi entah mungkin di daerah lain sudah ada budidayanya. Jadi perakaran dari serut ini masih rata-rata itu jenis pohon yang dibuat dari hasil dongkelan. Jadi kalau dari hasil dongkelan biasanya program-program akarnya itu di pohon serut, hampir di setiap kontes-kontes itu akarnya ya tidak ada yang mutar, yang keliling seperti ketika pohon itu dibudidaya para sahabat. Jadi pohon serut, pohon sisir itu biasanya masih kaki-kakinya itu ya masih apa adanya para sahabat. Maka di kontes pun kebanyakan untuk pohon sisir dan pohon serut itu dilihat dari gerakan percabangan dan gerakan perandingan saja ya. Tentunya gerakan-gerakan bodi, gerakan batang itu diperhatikan juga. Tapi bagi bagusnya akar itu jarang, karena ya serut ini masih jenis pohon yang didapatkan dari hasil dongkelan persahabat. Mudah-mudahan ke depan ada yang budidaya serut khusus yang memang dicangkok, di program, di ground, dan menjadi budidaya yang luar biasa untuk menghasilkan bahan-bahan yang super, yang istimewa para sahabat. Ini para sahabat tidak sampai satu batang kita merokok ya, proses pruning sudah selesai. Seperti biasanya para sahabat, kalau saya mengarahkan, mengawati bonsai itu biasanya dari bawah ke atas para sahabat ya, terlepas itu mau di sebelah kiri dulu, mau di sebelah kanan dulu. Tapi biasanya saya mengawat itu dari bawah ke atas. Nah para sahabat, saya sampaikan lagi, dan ini saya sampaikan berulang-ulang. Jadi ini pohon klam, pohon serut bergaya klam klasik ya, masih tetap seperti yang kemarin. Ini masih gaya klasik. Jadi kita mengawatinya, mengarahkan dengan kawat itu tidak mesti harus ekstrim ya. Jadi gerakan batang itu kan biasa sederhana, ini lekukannya sedikit sini para sahabat.
yang ini juga lekukannya sedikit gitu ya. Jadi ini benar-benar alami dari alam, jadi gerakannya itu tidak gerakan yang kelihatan betul-betul dibuat dengan tangan manusia gitu. Nah, maka dalam mengawati, mengarahkan cabang-cabangnya ini dengan kawat pun kita tidak perlu harus ekstrim ya. Kelihatan sekali nanti dibentukan bonsai itu akan kelihatan sekali bahwa cabang itu dibuat oleh tangan. Nah, usahakan bagaimana gerakan cabang dan ranting itu betul-betul hilang dari kesan bahwa si cabang dan ranting itu dibuat oleh tangan. Jadi buat kita sealami mungkin, maka gerakannya itu pun tidak terlalu harus ekstrim ya, walaupun ini debatable ya. Jadi di hutan, di pegunungan itu banyak pohon-pohon yang ekstrim, cabang-cabang yang ekstrim betul ya. Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih naturalnya kalau kita menghilangkan kesan bahwa si cabang dan si ranting itu dibuat oleh kawat, dibuat oleh ide manusia, dibuat oleh seni manusia gitu. Jadi biarkan si pohon itu betul-betul tampak seperti alami gitu. Itu maksudnya para sahabat, dengan tekukan-tekukan yang cukup sederhana dan sedikit saja. Yang ini sebetulnya mengganggu para sahabat. Tumbuh yang ini, ranting ini mengganggu ini mengganggu center point dari pohon ini. Ini ditarik ke sini, ini akan beradu ya. Kalau misalkan ditarik ke sini, nanti besarnya ini akan menutupi batang ini. Sebab batang ini harus diekspos ini. Ketiga batang ini harus diekspos, harus kelihatan dari muka para sahabat. Kalau ini cabang ini dibiarkan, ketika ini dibiarkan di sini, ini pun akan menutup ya, akan menghalangi pandangan kita ke pohon ini, ke batang yang ini. Jadi ini harus dipotong para sahabat. Ini dipotong, atau posisinya kalaupun tidak dipotong, ini ditarik ke atas, tetap posisinya di tengah seperti ini. Hanya nanti expose hanya dari bawah ini ke sini saja. Kita akan menampakkan, akan mengekspos gerakan batang itu dari titik tumbuh si cabang yang pertama ini di bagian tengah, ini dari sini ke bawah itu para sahabat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita akan eksposnya ini dari sini, dari atas, dari titik tumbuh yang ini, atau kita mau ekspos bagian batang itu dari titik tumbuh cabang yang ini sampai bawah. Nah, itu tinggal dilihat saja, sebab posisi cabang yang ini tumbuhnya itu di bagian samping ini, tidak pas di tengah gitu para sahabat. Ini di samping. Jadi kalau tarik ke sini, tetap itu akan menghalangi pandangan yang di belakang itu para sahabat. Saya lebih cenderung untuk dipotong para sahabat, sebab tumbuhnya enggak di tengah. Kalau tumbuhnya di tengah, ini bagus, akan saya pertahankan. Cuma karena tumbuhnya di samping ya, di antara dua pohon ini tumbuhnya di samping, ini akan menghalangi pandangan dimensi ke belakang itu para sahabat. Di sini juga ada yang tumbuh para sahabat. Ini enggak berfungsi kalau menurut saya para sahabat. Mau ditarik ke belakang juga jelek ya para sahabat. Ini mengisi kekosongan di belakang misalnya. Belakang ada ini yang tumbuh sedikit para sahabat, untuk mengisi
belakang nanti. Mengganggu para sahabat, cabang yang ini mengganggu, dikemanakan juga tetap aja bikin problem. Potong saja para sahabat. Dia tumbuh di titik yang susah memang untuk dipadukan dengan cabang-cabang yang lain. Ini pohon betul-betul menguras tantangan para sahabat. Justru ketika begini, ini dimensinya kena sekali para sahabat. Jadi ketika ini bolong dan barusan cabang yang ada di sini saya potong, ini dimensinya tegas sekali para sahabat. Dia tumbuh sendiri, ya. Dia tumbuh sendiri dengan ilustrasi perpohonan yang luar biasa para sahabat. Ini sangat luar biasa sekali. Yang gini sekarang sahabat, jadi ketika saya potong barusan cabang di sini, ini makin tegas sekali bahwa ada 3 pohon yang berbeda, ya. Ada 3 batang yang berbeda, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, justru ini yang menjadi aksen yang paling dominan nantinya untuk memberikan ilustrasi sebuah pohon yang luar biasa indah ke pohon yang 2 ini, gitu. Andai pohon ini tidak ada para sahabat, andai pohon ini tidak ada, ini pohon ini tidak ada apa-apanya para sahabat, gitu. Jadi adanya pohon yang satu ini itu memberikan ketegasan, memberikan aksen seni yang tinggi untuk menopang kekurangan yang ada di sini. Itu. Jadi pentingnya pohon yang di sana yang kecil itu adalah sebetulnya center, ya. Sebetulnya center untuk memberikan kesan keindahan ke pohon yang 2 ini yang betul-betul kayak kayu bakar para sahabat, ya. Jadi yang 2 ini pohon yang memang tidak memiliki keindahan apapun, sudah nempel, ya. Dua-duanya sudah nempel, tidak ada seninya, tapi dengan adanya yang satu itu bisa mendobrak kesan keindahan dari pohon yang ada ini. Apalagi nanti kerimbunan dimensi-dimensi yang muncul dari pohon ini, saya yakin bendera merah akan didapatkan dari pohon ini.
Ini para sahabat, untuk sementara di pembentukan pertama ini telah selesai dilakukan, dan tampak oleh kita semua ada beberapa kekurangan cabang-cabang yang belum mengisi kekosongan-kekosongan. Tentunya di garis putus ini sangat kelihatan sekali ya para sahabat. Nanti kalau sudah agak kering, saya tuner dan akan saya bikin betul-betul sesamar mungkin, betul-betul kayak ini bisa sedikit samar ya para sahabat. Dari sini itu juga yang bagian ini para sahabat bisa kelihatan agak samar, apalagi nanti kalau sudah dicuner itu akan kelihatan sekali. Dan yang ini pun para sahabat beda dengan yang tadi, ini akan tampak makin halus dan makin luas sekali. Nah, untuk pembentukan yang pertama ini sudah selesai dilakukan dan hasilnya seperti ini. Tinggal kekosongan di bagian belakang yang betul-betul tampak sekali. Ini butuh sekitar 2-3 cabang yang dibutuhkan di bagian belakang. Dan di bagian depan ya, ini masih sebetulnya kalau di bagian depan ini sudah bisa dikatakan sudah cukup posisinya, mengisinya mungkin hanya di bagian mahkota saja belum padat. Ini di bagian sini belum mengisi, terus bagian belakangnya juga belum mengisi, tapi kayaknya untuk bagian mahkota tidak akan terlalu sulit para sahabat ya. Dan ini kalau posisi menanamnya itu seperti ini akan malah kelihatan bagus sekali para sahabat. Jadi posisi menanamnya nanti akan saya coba dirubah, akan saya geser seperti ini para sahabat. Akan saya buat agak miring seperti ini para sahabat. Miring seperti ini, dan itu akan tampak indah sekali para sahabat kalau posisi menanamnya dimiringkan seperti ini. Oke, gitu saja para sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.